Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana merubah mindset Bapak dan Ibu, bahwa dengan kurikulum yang merdeka baru ini kita juga harus merubah cara berpikir kita. Jadi kita akan membahas masalah perubahan mindset. Lanjut. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup Anda, ubahlah perilaku Anda dulu. Ya, jadi kita kalau ingin mengubah dunia, ubah dulu diri Anda gitu loh. Jangan ingin mengubah dunia tapi nggak mengubah diri gitu ya kan. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir. Jadi ubahlah mindset. Untuk mengubah perilaku berarti kita harus mengubah mindset. Itu menurut dari Stephen Covey. Lanjut Pak. Kita lihat lagi di sini ada perubahan mindset. Ini perubahan mindset hanya dapat dilakukan dengan kemauan dan kegigihan serta melatih diri untuk berbuat ikhlas dalam menerima perubahan. Ya, kita lihat. Pertama, tetap kita harus membuat rancangan. Berarti ada program aktivitas. Lalu kita lihat lagi ada perubahan sikap di situ. Kemudian kita lihat lagi ada kompetensi guru dan ada kualitas proses. Nah, itu nanti ada kualitas implementasi kurikulum. Kita harus bisa merespon, ya kan? Yang pertama dulu kita menerima dulu, ya kan? Kemudian merespon, menghargai, mengorganisasi dan karakter. Itu dia tingkat dari kita bisa menerima dari perubahan mindset tadi, ya kan? Jadi perubahan mindset itu kita bisa melakukannya dengan kemauan dari diri sendiri dan kegigihan untuk berbuat sesuatu dengan ikhlas. Contohnya kita ngajar nih, kita ngajar itu jangan hanya menggugurkan kewajiban, tapi makanya itu tugas kita, tupoksi kita dan harus kita belajarkan dengan ikhlas, dengan tidak terpaksa, sehingga pembelajaran yang menyenangkan itu akan terjadi di dalam kelas tadi. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Ini dia. Zaman dulu tuh kan kalau kita mau ngebayangin guru itu, 1, galak, 2, bawel, sudah tuh pokoknya hanya berceramah saja lah gitu kan. Senternya itu kepada guru, ya kan. Matanya itu ya inilah kecil lah, ya kan, sehingga dia tidak bisa melihat semua siswanya di dalam kelas, ya kan. Kemudian telinganya kecil, bukan telinganya kecil nih ya Pak Firman ya, tapi maksudnya di sini adalah kurang mendengar keluhan dari siswa, tidak mau mendengarkan kebutuhan siswa sehingga hanya mendengarkan dirinya sendiri. Ya, nggak respon gitu ya zaman sekarang kan, jadi nggak cepet tanggap ya, nggak gitu. Nah, kita lihat lagi, kita lihat jangan terlalu banyak berbicara, ya nggak, biarkan siswa yang berbicara. Sekarang kita melatih soft skillnya siswa untuk berkomunikasi. Jadi senternya itu sekarang tidak kepada gurunya atau tidak kepada kita, tapi kepada siswa tadi. Kemudian harus bisa welcome banget gitu, berlapang dada. Ya, punya jiwa yang sangat seluas samudra. Kalau ada kesalahan dari murid, kita gampang memaafkannya, ya kan? Berarti ini ada banget di Muslim, ya kan? Memaafkan lebih baik, ya kan, gitu ya kan? Daripada memusuhi, ya Bu ya. Nah, kita lihat lagi, harus bisa memperhatikan siswa dan yang memerlukan ini loh, arahan dan motivasi. Kan setiap siswa itu punya karakter yang berbeda. Kayak kemarin ya kan, pada saat kita literasi, ada siswa yang menatap temannya saya tidak bisa gitu. Jadi kita beri dukungan, kamu pasti bisa, ayo berbicara, ya kan? Cobalah berdiri. Jadi jangan permalukan mereka depan kelas, walaupun mereka salah, tapi nggak dipermalukan. Saya kan tidak perlukan mereka kemarin kan, ya nggak? Coba kamu, oke, kita kasih punishment-nya apa? Ayo, kita tanyakan ke temannya. Joget Bu, apakah punishment joget itu udah cocok nggak? Atau kamu dulu yang menirukan? Gimana kalau kamu yang tadi menyuruh, kamu dulu yang joget di sini gitu. Itu cara kita memberikan motivasi bahwa anak yang salah itu memang harus dia punishment, tapi punishmentnya harus yang mendidik, ya kan gitu. Kemudian telinganya harus besar gitu loh. Ya, bukan berarti telinganya seperti telinga apa? Rabbit atau gajah gitu ya kan, atau panjang seperti kelinci ya kan gitu, tapi siap mendengarkan keluhan dan kebutuhan siswa dengan masing-masing karakter dan khasnya.
Ya Bapak dan Ibu, jadi inilah kita harus merubah perubahan perilaku guru itu dari kiri ke kanan. Jadi dari yang lama konservatif ke arah yang lebih baru untuk yang kekinian. Nah, kemudian kita lihat nih perubahan proses dari pembelajaran atau pola pembelajaran. Kita lihat bagaimana masa lalu itu kita ini seperti mandor, ya nggak? Ngawasin, sudah kerjakan belum? Kamu sudah mengerjakan ini belum? Dan nggak ditanyakan kenapa kamu tidak mengerjakan. Kayak kemarin, ya kan, pada saat literasi, oh tidak kedengaran bu soalnya. Kalau begitu kamu bisa pindah ke depan atau soalnya diperbaiki. Sehingga atau posisi duduknya harus diperbaiki, yang bercerita harus di tengah. Dan pada saat dia mau bercerita harus ditanyakan dulu, ya nggak? Apakah suaranya sudah kedengaran? Ya kan? Jadi seperti ini tuh. Jadi ini kan seperti juragan gitu ya, seperti mandor, ya kan? Kamu harus mengikuti saya. You must follow me, ya kan? Nggak seperti itu, ya kan? Sekarang ini kita melihat bahwa ayo kita diskusi duduk bareng, kita sharing-sharing bareng, ayo kita saling mendengarkan, ya kan gitu. Apa sih kemauannya? Kemudian banyakannya mereka tuh ini loh, berdiskusi sama mereka, berdiskusi dengan guru. Jadi ada kelompok-kelompok yang kita buat sehingga mereka ini kreativitasnya itu muncul. Ya, nalar kritisnya tuh muncul. Oh, ini begini loh, saya maunya begini loh gitu. Ya, jadi dan kemudian kalau perlu di kelas itu bu mau minta itu dong tambahan atau pakai serepong, ya kan? Kalau serepong kan cuma ditempel doang. Bisa bikinkan. Apa ya menurutmu hari ini belajar ini menurutmu bagaimana gitu kan? Apakah menarik atau tidak menarik? Atau Anda bikin misalnya survei sendiri, ya kan? Misalnya 1 CP, ya nggak? Ada survei bagaimana pelajaran ini, apakah ini menarik kamu atau ada yang harus diperbaiki lagi? Nggak apa-apa, koreksi diri gitu. Koreksi, introspeksi diri, dan lalu siap untuk memperbaiki diri kita, ya nggak? Kemudian kita lihat lagi untuk slide selanjutnya Bapak dan Ibu. Mengapa harus berubah? Ya kan? Kita lihat bahwa sekarang ini semuanya serba berubah. Cara pembelajaran juga berbeda. Dari dulu kita tidak mengenal istilahnya daring, ya kan? Langsung. Kemudian karena ada COVID dan kemajuan IT dan teknologi, ini dia. Semuanya berubah. Dari newspaper kertas, orang berubah ke tablet, ke digital, ke media sosial online, ya kan? Sekarang malah kita nggak pernah lihat lagi koran-koran di yang berserakan. Kalau itu kan koran, aduh bertumpuk, tinggal ngeliat siapa yang mau dikiloin, mana orangnya gitu, ya nggak? Dulu saya pasti sempat seperti itu, terangan koran. Kemudian saya kalau udah kebanyakan sibuk tuh nyari tukang rongsok, ya nggak, pikulan yang mau dikiloin. Sekarang nggak begitu. Sekarang saya ngebaca berita itu hanya buka berita internet, sudah ada semua berita yang kekinian yang baru terjadi, sudah ada, ya nggak? Cepat sekali mereka update gitu ya kan beritanya. Nah itu kita ajarkan juga kepada siswa. Kalau kamu bermedia sosial baca juga berita yang terakhir itu update apa, ya. Oh yang terakhir itu lagi berita yang paling ini bukan yang viral. Oh inilah berita update yang terakhir, ya nggak, mengenai apa, ya kan? Mengenai kenaikan bahan bakar, ya kan, atau bagaimana inflasi di ini, ya kan, tentang ekonomi, tentang politik, tentang apa gitu, ya kan, sehingga mereka tahu loh. Saya selalu dikatakan, Butin kenapa sih tahu semua? Karena saya rajin baca, bukan hanya berita viral yang nggak jelas, ya kan gitu, tapi apa nih yang saya baca, ya kan gitu. Kemudian ini dia. Nah, data kan pasti ada informasi kan, lalu ada pengetahuannya, lalu kita dengan bijak, oh ini ternyata bisa loh. Nah itu yang kita berikan kepada siswa kita, bahwa informasi yang jelas ya Pak Dania, bahwa informasi yang bermanfaat buat mereka, ya kan, bisa mendukung, mensupport mereka. Bapak dan Ibu, kita lihat lagi selanjutnya, kerucut pengalaman belajar, itu dia. Jadi ini yang PJBR. Yang akhirnya 90% kan? Iya, yang akhirnya 90% itu adalah bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata. Jadi anak baca itu hanya 10%, mendengarkan itu 20%, lihat gambar, lihat video, lihat demo itu adalah literasi kita 30%, 5% itu adalah berdiskusi, presentasi itu tinggi juga 70%. Kemudian yang paling besar itu adalah itu tadi bersimulasi, mengerjakan PJB
L. Makanya kurikulum merdeka itu adalah PJBL-nya itu yang paling penting, yang harus benar-benar diutamakan banget. Kemudian kita lihat lagi Pak, selanjutnya ini dia tingkat keterlibatan kita tuh ada yang verbal. Kalau verbal gimana tuh ya? Kalau itu cuma non fisik aja Bu. Ya. Membaca tapi nggak kelihatan. Ya. Diri Ya. sendiri lah. Hanya untuk diri sendiri. Kalau visual Pak Asep? Visualis kepada lihat gambar, video. Ya kan, melihat ya. Kalau terlibat langsung Diskusi. ya nggak? Jadi yang sebaiknya itu adalah terlibat. Mungkin anak verbal dulu, ya kan? Kemudian visual dulu, kemudian ada keterlibatan, ada eksekusinya di situ PJBL-nya, ya kan? Oke, lanjut. Perubahan pola pikir, tuh, ya nggak? Guru itu bukan sumber belajar satu-satunya. Buku juga tidak. Kelas bukan satu-satunya tempat belajar. Dimanapun kita bisa belajar, ya kan? Yang penting belajar itu menyenangkan bagi siswanya, ya kan? Kemudian ajak anak untuk bagaimana mereka tuh pingin tahu banget gitu, ya nggak? Lalu ajak mereka, saya selalu gini loh, saat ini saya belajar tentang kelistrikan, belajar tentang saklar. Ada nggak di rumah kamu saklar? Ada. Coba, saklar itu menurut kamu apa? Jangan kita tunjukin langsung definisinya, ya kan? Walaupun ada di buku, ya kan? Itu mereka bisa baca. Tapi kita berdiskusi apa fungsi alat ini menurut mereka. Biarkan aja ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C. Oke, yang mana yang mendekati nanti? Oke, ini udah 90% dekatinya. Ayo, apalagi? Oh, ini baru 70% yang benarnya. Jadi ajak anak seperti itu, jangan langsung diberikan, ya enggak? Langsung diberikan makan, disuapin gitu, ya enggak? Coba bagaimana nanti mereka meramunya dulu, ya kan? Jadi makanan, kemudian baru mereka makan, ya kan? Gitu, ya enggak? Kemudian membuat siswa suka bertanya. Tuh, ini gurunya doang yang nanya, ya kan? Siswanya diem, baik mungkem. Ya Pak Bayu ya? Loh, Pak Bayu banyak bertanya atau banyak ditanyakan? Bertanya kepada siswa, tapi kepada saya tidak bertanya. Ya, oke. Lanjut kita lihat kolaborasi. Tuh, kolaborasi di kelas antara guru dan siswa. Ya berarti gurunya jangan jaim. Masa saya tadi suruh kerja sama siswa? Ya nggak? Siapa? Kan saya guru mah. Itu mah zaman dahulu kala gurunya. Zaman sekarang tuh, misalnya Bu Lia lagi bikin peragian kemarin kan pelajarannya. Ayo anak diajak, ayo ini loh, kita sama-sama, ya kan? Kalau menyuruh anak, kita juga ikut. Ya, jangan menyuruh anak tapi kita tidak ikut terlibat di dalamnya. Oke. Kemudian proses nomor 1. Ya tadi yang trial error, coba, salah, coba lagi. Jadi kalau anak salah atau nggak benar, ya udah nggak masalah kok, kamu pasti bisa lagi mulainya lagi. Ayo kita coba lagi. Ya nggak, tapi lebih hati-hati. Coba sebelum kamu coba kita tes dulu nih. Ya, kasih dia SOP-nya. Ya nggak, ini loh. 1, kalau kamu ingin menyalakan mesin ini, kamu sudah harus dalam keadaan baju rapi, baju praktek. Kemudian keamanannya juga, jangan kamu hidupin mesin ini kalau kamu belum pasti ini benar rangkaiannya. Ya kan? Ya kan diskusi, oh ini Pak, ini rangkaiannya ini jalannya udah ya Pak ya, ini jalan arusnya udah kesini. Coba tes dulu, jangan langsung di arus listrik, tes pakai tes pen dulu, tes pakai alat ukur dulu. Jadi SOP-nya kita tunjukin gitu loh. Jadi kalau Anda nggak menunjukkan SOP atau prosedurnya, mereka kan tidak tahu. Namanya bocah, namanya anak-anak siswa, apalagi anak SMP, Pak ingin taunya besar gitu loh. Ya, tapi mereka kadang-kadang lupa dengan keselamatan benda tadi, keselamatan mereka, keselamatan kerjanya, ya kan? Lanjut, teaching itu adalah dengan mentutor. Oke, jadi nggak hanya mengajar, tapi memberikan tutorial. Kalau perlu, tutorial sebaya antara mereka, ya nggak? Kemudian siswa memiliki karakter dan khasnya masing-masing. Makanya sekarang itu kan ada peminatan. Siswa sukanya di apa gitu, sukanya di mana, ya kan? Itu guru harus tahu. Oh ternyata anak ini kalau belajar ini kok minatnya kurang, kita panggil. Kalau ini kamu bagaimana, maunya kemana gitu ya kan? Itulah yang tadi berdiskusi. Sekarang yang terakhir adalah terima kasih. Semoga kali ini yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan kita berharap bersama-sama
warga sekolah melakukan perubahan pola pikir, melakukan perubahan mindset Anda sebagai guru, bahwa guru zaman sekarang itu adalah sebagai mentor, ya kan, pendamping, membimbing, tapi tidak hanya mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam acara atau kegiatan lainnya. Jangan lupa di apa? Subscribe, like, dan share. Bye bye.